Jadi waktu itu kiper terbang ambil bola, tak curi depannya. Nah, lututnya ini masuk ke dadaku. Gol bolanya tuh. Terus saya mau selebrasi nggak bisa karena dada saya sakit. Terus kemudian saya di mulut saya ini terasa ada yang aneh. Sok kiri kan, saya keluar darah loh kan. Alam pinggir lapangan. Kita kembali bertemu dengan Samsul Arifin, top skor Galatama yang bertahan lama di Liga Indonesia dengan 30 gol. Dijuluki juga dengan si kepala emas. Kok bisa Cak Sul? Julukan ini kepala emas Cak Sul. Ya. Julukan kepala emas ini Cak Sul. Hah? Ya, saya itu nggak ngerti kok tahu-tahu saya mendapatkan julukan seperti itu. Barangkali dari penggemar-penggemar atau barangkali dari teman-teman wartawan. Saya nggak tahu ya mendapatkan julukan itu. Berarti golnya banyak juga dari kepala Cak Sul ya? Ya, insya Allah banyak juga dari kepala, banyak juga dari kaki. Cuman ya mungkin yang dari kepala itu apa ya? Ya saya kan sering heading bola itu dengan keberanian, dengan kenekatan saya sehingga saya bisa mencuri. Kadang-kadang bola ditendang pakai kaki itu saya curi dengan kepala. Ya mungkin karena itu jadi sering bisa ngegolkan pakai kepala itu mungkin ya karena keberanian saya itu. Tapi itu hasil latihan Cak Sul ya? Maksudnya setiap latihan memang ada nambah jam dewe istilah Cak Sul untuk heading itu Cak Sul. Iya itu mulanya dulu itu kan terinspirasi waktu saya masih muda menonton Piala Dunia. Mungkin waktu itu kalau nggak salah Jerman dengan Belanda atau ya. Kemudian Beckenbauer itu kan pemain belakang. Cara menyelamatkan bola, mengalir bola itu kok pakai terbang begitu. Kok saya lihat bagus sekali. Kemudian saya terinspirasi kalau saya bisa seperti terbang mengheading bola gitu untuk pemain depan seperti saya bisa ngegolkan mungkin akan lebih surprise, akan lebih baik gitu. Nah, dari situlah saya mencoba melatih diri saya latihan terbang dengan mengheading bola gitu. Nambah sendiri istilah Cak Sul ya? Artinya nambah sendiri, tapi itu pun harus dibanding dengan punya keberanian. Tapi kalau nggak punya keberanian mungkin jadi disitulah saya sering bola yang mestinya kena lawan saya curi di depannya dengan terbang seperti lompat harimau begitu, saya curi bisa gol gitu ya. So bola di heading itu buat kiper akan sulit karena di heading itu kan langsung nggak dengan dikontrol dulu kan, jadi langsung lah dengan, dan itu mungkin kiper sulit mengantisipasi kalau agak jauh dikit dari kiper bisa gol gitu. Paling ingat gol yang spesial dengan heading ingat Cak Sul ya? Wah, kalau itu ya bisa nggak bisa saya cerita banyak. Ada gol-gol yang mestinya sulit, yang saya sendiri bisa dibilang ya seperti yang saya ceritakan tadi waktu lawan Persib di Senayan. Final Cak Sul? Waktu itu belum yang itu mungkin 8 besar mungkin Cak Sul. Pokoknya iya di Senayan, tapi nggak tahu dulu, saya lupa. Yang jelas saya bikin gol seperti itu karena dengan saya masih gandeng sama Mustaqim buka ke sayap, dapat bola, dia lari yang kencang, padahal saya masih di luar kotak penalti. Takim pun ngasih umpan itu belum sampai garis sudah diumpankan dengan bola rendah begini. Ya saya sendiri ya itu kan termasuk gol yang apa tadi yang menurut saya Spesial Cak Sul ya? spesial karena
saya heading dengan terbang begitu, itu jauhnya saya masih di luar kotak penalti. Kira-kira ya di garis itulah. Sejauh itu saya heading begitu bisa gol. Saya sendiri yang heading itu heran. Kok bisa? Ya itu karena karunia Allah lah kalau saya bilang gitu. Jadi Tapi memang harus kendel juga sih Cak Sul ya. ya, itu memang membutuhkan keberanian. Saya pernah juga, Mas, heading bola itu sudah mau masuk. Pemain belakang lawan itu sudah di bawah mistar. Kipernya sudah out gol. Jadi sudah enggak bisa megang bola. Bola itu sudah mau ditendang. Tapi tak curi dengan saya terbang begitu. Ya akhirnya karena bolanya ya masuk, orang tinggal 1 meter di depan gawang. Iya. Sama pemain backnya itu dibuang, maunya dihalau gitu. Tak curi, tapi tangan saya ini akhirnya bengkak karena tak pakai nutup kepala saya. Iya. Niak Mitra lawan Mercu Buana. Kalau nggak salah itu. Ya Jamaluddin Utahuruk. Ya, benar sama. Iya, benar lah itu kiper ya. Jadi begitu kiper terbang ambil bola, tak curi depannya. Nah, lututnya ini masuk ke dadaku. Gol bolanya tuh. Terus saya mau selebrasi nggak bisa karena dada saya sakit. Terus kemudian saya di mulut saya ini terasa ada yang aneh. Sok kiri kan, saya keluar darah loh teman. Terus tak cari, kok nggak ada yang luka. Saya ke pinggir ke Om Basri, ke pelatih. Mulut saya keluar darah. Terus dilihat di gini, nggak ada luka. Tapi dadanya terasa sakit. Nah, habis itu saya masih terus sampai bubar ya. Terus saya nggak berhenti. Jadi dadanya sudah sakit, saya terus sampai begitu kira-kira main itu ya kurang 15-10 menitan gitu loh. Terus akhirnya begitu bubar, saya tidur di tempat cadangan. Nah, saya dadanya sakit. Saya gini kan lagi, keluar darah ya. Akhirnya saya dibawa sendirian pakai ambulan ke rumah sakit yang sekarang jadi Surabaya mall itu loh. Dulu di situ kan ada rumah sakit. Nah, rumah sakit Simpang dulu ya gitu. Nah, saya terus begitu saya bubar, saya diangkut ambulan sendiri ke rumah sakit, langsung difoto di itu. Alhamdulillah waktu itu ya saya diselamatkan sama Allah. Itu kalau diceritakan soal-soalnya kayak itu ya memang ya banyak yang mestinya nggak bisa gol ternyata jadi gol. Ya itu yang saya sendiri yang ngelakuin, ya heran kok bisa. Dari semua teman atau partner di depan yang paling istilahnya berkesan dan ini siapa? Cak Sul ya? Ya selama saya bola ya semuanya seret semua lah, karena sudah yang penting yang seret itu yang bagaimana, yang seret itu artinya sudah saling memahami, saling mengerti. Jadi kalau sudah saling mengerti, saling memahami karakternya masing-masing, kerjasamanya bagus, ya semuanya seret. Walaupun itu dengan Joko Malis waktu itu, walaupun waktu itu dengan Fandi Ahmad, walaupun dengan Yusuf Eko Dono, dengan Mustaqim, dengan yang lain, saya nggak ada yang saya anggap semuanya sama-sama. Yang penting saling mengerti, punya kerjasama yang bagus, bisa main bagus, itu yang penting itu kalau saya. Betul. Punya kelebihan sendiri-sendiri Cak Sul ya? Ya iya. Joko Malis bagaimana, kemudian Pandi bagaimana ya Sul ya? Iya. Jadi kalau si Pandi kelebihannya begini, Joko Malis begini. Sebenarnya kalau saya Joko Malis, saya buka Joko yang muncul yang begitu seperti itu. Jadi timingnya mesti tepat, kalau buka muncul dapat gol gitu. Nah itu makanya yang penting saling mengerti caranya masing-masing, karakternya masing-masing, sehingga bisa bisa membuahkan hasil yang baik. Inilah
kenapa Samsul Arifin mendapat julukan si kepala emas. Hasil ya. Ini dalam usia 66 tahun. Dalam latihan masih sering cetak gol Hasil ya. Heading Hasil masih Hasil? Wah, enggak sudah. Dalam latihan sudah ini enggak. Hanya sekali-sekali kadang-kadang aja. Inilah Samsul Arifin si kepala emas. Untuk kali kedua kita bertemu di pinggir laut.